Alhamdulillahirrabbilalamin. Pulang daripada kota, sekarang saatnya jualan lagi. Jadi seperti ini kehidupan di kampungnya Bang Toha, sahabatku semua, yang dimana setiap harinya jualan TOS. Seperti biasa, kalau yang di kampung sebelah ini yang jaga Mbak Niswa. Dan tadi Bang Toha bawa 1 tong. Alhamdulillah, bersyukurlah hasil merantau daripada kerja di Malaysia. Di kampung punya usaha sendiri meskipun kecil, tapi setidaknya bisa bermanfaat untuk orang sekitar, sahabatku semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sangat bersyukur ketika pulang merantau ada hasil. Dan kebetulan hari ini di kampungnya Bang Toha ada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini kita akan berbelanja, Bu, ya. Belanja apa, Bu? Ayam geprek. Jadi kita orang akan belanja ayam geprek. Berapa biji, Bu? 20 biji. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha, kalau ada acara peringatan Maulid Nabi ataupun peringatan Isra Mi'raj Nabi, itu memang membawa makanan cukup lumayan banyak, yaitu 20 kotak, sahabatku semua, karena nanti yang hadir juga cukup sangat banyak. Kali ini Bang Toha berada di Pekan. Jadi kalau di Pekannya Bang Toha seperti ini, sahabatku semua. Nuansa pekannya itu masih biasa-biasa, ya. Tidak seperti pekan di Malaysia yang dimana rapi, tertata modern. Dan untuk di sini memang warung makan tidak begitu banyak. Tetapi kalau misal kata kita beli lauk, ada penjual lauk juga, sahabatku semua. Di sini harganya dari mulai Rp10.000, Rp12.000 hingga Rp15.000. Jadi antara kisaran harga Rp3, Rp4 yang paling mahal. Di sini juga ada cucur udang. Jadi makanan Indonesia dan juga Malaysia kurang lebih itu hampir sama, cuman kadang-kadang namanya saja yang beda. Di sini ada juga cucur udang yang harganya 1 keping cucur udang Rp3.000. Ada juga sayur ditumis. Dan di sini istrinya Bang Toha tengah beli sayur. Jadi kalau untuk harga sayur siap dengan ikan 1 iris harganya Rp10.000. Bolehlah untuk makan 1 orang 2 orang, sahabatku semua. Jadi kalau harga makanan di kampung ini masih terbilang cukup murah. Untuk tempe goreng harganya Rp3.000. Untuk ikan pun sama, harganya Rp3.000. Rp3.000 itu tidak sampai Rp1, sahabatku semua. Mungkin kisaran sekitar 80 sen. Dan di sini Bang Toha membawa uang Rp100.000. Maksud saya, istrinya Bang Toha membawa uang Rp100.000. Rp100.000 ini persamaan dengan sekitar Rp25 lah. Nampaknya nilainya besar, tapi kalau dibelikan makanan cuman dapat sayur saja, sahabatku semua. Selesai beli sayur, Bang Toha beli ayam goreng crispy, yang dimana nanti ada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan diadakan di musolanya Bang Toha atau di surau. Di sini Bang Toha tengah membungkus nasi bersama mertua. Nanti kita akan bawa ke surau atau musola. Alhamdulillahirrabbilalamin, pulang kampung daripada merantau dari Malaysia tahun ini bisa menghadiri berbagai acara majelis, termasuk acara majelis Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi di kampung Indonesia, setiap RT atau setiap satu kumpulan tetangga atau jiran masing-masing ada suronya. RT kalau di Indonesia biasanya disebut rukun tetangga. Nah, rukun tetangga ini terdiri dari 30 orang lebih lah, dan biasanya setiap satu rukun tetangga akan mempunyai 1 surau atau 1 musola. Jadi kebetulan 1 RT-nya Bang Toha kali ini tengah ada acara majelis Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap warga satu rumah biasanya akan membawa nasi 20 kotak. Nanti akan dibagikan kepada yang menghadiri acara tersebut. Nah, lokasinya cukup dekat saja untuk suraunya yang ada di kampungnya Bang Toha, belakang rumah saja. Bang Toha akan tunjukkan suasananya seperti apa. Kalau di Malaysia kan tidak ada rukun tetangga. Ada nggak ya kira-kira rukun warga? Kalau di sini itu ada rukun tetangga, ada rukun warga. Jadi satu kumpulan tersebut jumlahnya 30 orang lebih. Kalau di perkampungan Indonesia, sahabat-sahabatku semua, satu kampung yang dimana suraunya itu
jumlahnya boleh ratusan. Sebab dalam satu kumpulan 30 orang lebih itu mempunyai satu suro. Dan pembangunan suro tersebut atau musola tersebut biasanya adalah kita kumpul uang lah sedikit nanti langsung dibangunkan suro untuk satu rukun tetangga atau rukun warga yang jumlahnya 30 lebih orang. Dan alhamdulillah tahun ini Bang Toha berkesempatan jadi bisa mengikuti acara majelis berbagai di kampung, sebab sudah lama belasan tahun merantau terus di negara tetangga sampai-sampai tidak pernah ikut acara majelis di kampung. Alhamdulillah tahun ini bisa menghadiri berbagai acara sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai acara majelis. Tadi Bang Toha dapat kiriman daripada jiran sebelah yang dimana makanan ini sering disebut mirip nasi lemak, yaitu namanya nasi uduk. Di sini Bang Toha akan tunjukkan nasi uduk ada kemiripan seperti nasi lemak. Untuk rasa nasinya kurang lebih sama seperti nasi lemak. Cuma di sini yang membedakan lauknya ada sambal kering tempe, sambal kelapa, kemudian dipadukan dengan ayam goreng. Jadi kalau tengah ada acara majelis seperti ini biasanya jiran-jiran sebelah itu saling bergantian ya memberikan makanan. Jadi saling tukar menukar. Kalau kita hidup di kampung, kita coba nasi uduk yang sering dibilang seperti nasi lemak. Ini nasi lemak versi Indonesia sahabat semua. Kalau nasi lemak Malaysia kan pakai sambal. Kalau di sini pakai tempe, sambal tempe dan juga sambal kelapa. Ini Bang Toha pakai tangan kanan sahabat semua. Cuman karena kamera depan mungkin kalau di layar sahabat semua nampak tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Maaf ya sahabat semua, Bang Toha makannya mungkin agak kurang sopan karena pakai tangan, belum punya meja kecil. Insya Allah nanti akan beli meja kecil lah. Bismillah. Untuk nasinya memang mirip seperti nasi lemak. Cuma di sini yang membedakan lauknya saja. Jom jemput makan semuanya. Pakai ayam goreng. Di kampung itu jarang makan ayam goreng. Makan ayam goreng saja kalau ada acara majelis. Jemput makan semuanya. Biasanya kalau orang kampung dia lebih suka berbelanja ikan karena harga ikan di sini lebih murah daripada ayam. Kalau untuk harga ayam di Indonesia cukup lumayan mahal. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan harga ayamnya kan lebih murah. Bismillah. Jom jemput makan semuanya sahabatku. Bang Toha teruskan makan terlebih dahulu ya. Nanti sambung cerita balik. Alhamdulillah sudah selesai makan. Sekarang kita lanjut bercerita lagi sahabatku semua. Perbedaan musola yang ada di Malaysia dengan di Indonesia, yang dimana saya juga cukup dibuat terkejut dengan musola yang ada di Malaysia.
yang dimana musola di Malaysia itu ada tempat makannya tersendiri, biasanya di sebelah halaman. Kemudian kadang-kadang juga ada dapurnya. Bukan hanya musolanya saja sahabatku semua atau suronya, tapi masjid di Malaysia sering saya lihat ada perlengkapan alat masaknya, ada ruang tempat makannya tersendiri. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan ya antara musola dan juga suro yang ada di Malaysia dengan di Indonesia. Tapi kalau untuk masjid di Indonesia, di kampung memang tidak ada dapur masaknya, tidak ada tempat untuk ruang makan, tidak ada sahabatku semua. Sama di musolanya pun juga tidak. Biasanya kalau acara makan-makan, masaknya di rumah saja. Tapi kalau di Malaysia biasanya akan bergotong royong ya, para jamaah, terutama pakcik-pakcik atau para jamaah lelaki. Dan di sini kalau ada acara, misal kata di masjid atau di suro, masaknya di rumah. Biasanya yang masak makcik-makcik. Memang ada sedikit perbedaan, kira-kira seperti itu sahabatku semua. Sudah hampir 4 bulan di kampung, rasanya juga rindu dengan suasana di Malaysia, yang dimana biasanya kalau malam-malam seperti ini, cari sup daging bersama Mas Randy. Tapi kali ini Mas Randy pun juga sudah berada di kampung halaman sahabatku semua, yang dimana jarak dari rumah saya ke kampungnya Mas Randy ini cukup lumayan jauh. Kalau naik kapal laut itu bisa 3 hari 3 malam karena beda pulau. Kalau saya Pulau Jawa, sedangkan Mas Randy berada di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita orang berdua biasanya selalu berdua lah kalau merantau di sana. Tapi kini sudah berada di kampung masing-masing. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalau balik ke Malaysia lagi bisa dipertemukan. Jadi banyak yang bertanya, Bang, sudah berbulan-bulan di kampung, kenapa enggak balik lagi ke Malaysia? Apakah sudah tidak merantau ke Malaysia lagi? Sebab ini sudah dekat dengan bulan Ramadan sahabatku semua, yang dimana saya pun juga rindu suasana Ramadan di kampung, beraya bersama anak istri. Belasan tahun hidup saya habiskan di Malaysia, yang dimana puasa di Malaysia, lebaran di Malaysia, bahkan saya jalan-jalan bersama sang istri pun jarang sangat. Baru kali ini kemarin bisa jalan-jalan bersama sang istri, itu pun jalan-jalannya rombongan sahabatku semua. Bukan jalan-jalan berdua kemudian tidur di tempat nyaman, tidur di tempat mewah. Ya karena kalau bagi orang kampung, misal kata kita liburan seperti itu, pikir-pikir 2 kali sahabatku semua. Sebab ya tahu sendirilah, sekarang kalau misal kata kita tidur di hotel, harga bayarnya pun juga cukup lumayan mahal. Sedangkan kalau kita rombongan, bolehlah jimat sedikit. Kehidupan di kampung memang harus jimat-jimat sahabatku semua. Karena pendapatan pun juga tidak menentu, apalagi dengan kebutuhan sekarang yang dimana barang-barang juga semakin mahal. Di Indonesia nampaknya uangnya ratusan ribu, 200 ribu, 300 ribu. Nampaknya ratusan ribu ya, tapi sebenarnya itu nilainya kecil. Beda dengan ringgit Malaysia, yang dimana 1 ringgit saja bisa mencapai 4.000 lebih rupiah. Jadi kalau dibedakan antara ringgit Malaysia dengan uang rupiah, jelas uangnya masih banyak ringgit Malaysia. Di sini misal kata sahabat bawa uang ratusan ribu, misal katalah 300 ribu, buat makan mewah itu dalam 1 hari saja. Biasanya kalau untuk harga makanan cukup mewah di sini kisaran 120 ribu, kalau kali 3 sudah berapa? Jadi nampaknya ratusan ribu, tapi hanya cukup untuk makan saja. Beda kalau uang mata negara tetangga ya, yang dimana kalau ratusan ribu ringgit itu bisa buat beli mobil mewah, rumah mewah. Tapi kalau di sini cuma dapat lauk sayur saja. Seperti tadi Bang Toha belanja bersama sang istri habis 100 ribu. Biasanya 100 ribu itu untuk cukup 3 kali makan saja sahabatku semua. Tapi kalau Bang Toha kerja merantau di Malaysia, biasanya kalau untuk 1 hari bolehlah dapat sekitar 300 ribu lebih. Kalau 300 ribu lebih, nanti biasanya bisa kirim uang ke kampung 6 juta, 7 juta. Selebihnya itu bisa untuk tabungan. Jadi kalau di kampung pendapatan memang tidak seperti merantau di Malaysia. Kemarin juga banyak yang bertanya, Bang, sebenarnya kalau hidup di kampung enak atau tidak sih dengan merantau di negara tetangga? Sebenarnya kalau hidup di kampung itu enaknya bisa kumpul bersama keluarga. Nggak enaknya pendapatan nggak menentu sahabatku semua. Kalau merantau
pendapatan yang jelas. Setiap bulan pasti akan dapat gajian yang sesuai nilainya. Tapi kalau di sini memang tidak bisa diprediksi. Kadang dapat, kadang pula tidak dapat. Tapi setidaknya alhamdulillah masih ada penghasilan sedikit-sedikit sahabat semua jualan TOS. Mbak Feni, kemarin kenapa nggak ikut jalan-jalan? Takut mabuk ya? Mabuk. Sudah jelas. Sudah jelas mabuk? Ya. Niatnya kemarin juga mau mengajak Mbak Feni jalan-jalan ziarah ke makam Wali Songo. Mbak pernah nggak ziarah ke makam Wali Songo? Nah, Pernah? dari sekolah. Mabuk nggak? Enggak, karena ada teman-teman. Ke Wali Songo full atau ke Wali Jawa Timur? Wali Jawa Timur saja. Wali Jawa Timur saja? Ya. Ke Madura? Enggak. Sampai mana? Sampai Madura. Sampai Sunan Ampel? Ya. Sampai Surabaya saja? Ya. Oh berarti nggak sampai Madura? Enggak sampai. Tapi nggak mabuk? Enggak. Oh kok enak Mbak nggak mabuk? Karena ada teman-teman. Kemarin kenapa mabuk? Kan enggak ada teman-teman. Enggak ada yang bisa diajak bicara. Oh nggak ada yang bisa diajak bicara. Jadi akhir tahun ini mau jalan-jalan kemana Mbak? Di rumah aja. Di rumah aja? Ya. Jadi kalau kehidupan di kampung sahabatku semua biasanya kalau akhir tahun ya di rumah saja Mbak ya. Alhamdulillah inilah usahanya Bang Toha sahabatku semua yang dimana jualan TOS. Gimana Mbak, lancar? Ada. Alhamdulillah lancar ya. Ya. Jadi setidaknya selama saya belasan tahun di Malaysia akhirnya membuahkan hasil. Mbak Feni yang jualan. Mbak, mudah-mudahan tahun depan nantinya ya ada uang kita bisa jalan-jalan ke Kuala Lumpur ya. Teringin tak sebenarnya kalau jalan-jalan ke Kuala Lumpur? Coba Mbak Feni, teringin nggak? Ini Tapi pikir ke mabuk. mikir ke mabuknya. Ya. Sebenarnya teringin nak jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Ya. Nggak ingin foto-foto di Menara Kembar. Ya inginnya itu 5%, yang nggak ingin itu mabuk 95%. Maksudnya inginnya 5%, 95% takut mabuk. Iya. Jadi Mbak Feni ini ingin 5%, 95% takut mabuk. Berarti Mbak Feni takut mabuknya. Iya. Berarti takut mabuknya daripada inginnya. Waduh, ini gimana Mbak? Harusnya inginnya dulu gitu loh. Inginnya dulu, nanti Iya. mabuknya dipikir belakang. Takut mabuk duluan. Takut mabuk duluan. Iya. Tapi kalau dibiasakan insya Allah nggak mabuk kok Mbak. Biasakan naik mobil supaya tidak mabuk. Belum punya mobilnya. Belum punya mobil, tapi mobil penting loh Mbak. Tadi pun bawa barang hampir jatuh gara-gara nggak punya mobil. Bawa TO tadi hampir terjatuh. Oke sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini ya. Cerita sembang-sembang di mana Bang Toha saat ini belum balik merantau lagi ke Malaysia, meskipun saat ini ringgit tengah naik. Ya karena Bang Toha mau berpuasa dulu di kampung halaman sahabatku semua. Jadi nanti Bang Toha juga akan tunjukkan suasana Ramadan di kampung halaman. Ya Mbak ya. Mbak, kalau Ramadan di sini gimana Mbak? Meriah apa enggak Ramadan? Ramai sekali. Ramai sekali ya. Jajan-jajanan banyak. Jajan-jajan banyak ya. Ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.